Shalom, happy weekend semuanya. Dari Bali, saya menyampaikan isi daripada kelanjutan Bible study kita. Di hari Kamis kita mengakhiri dengan bagaimana Yesus dalam pelayanannya kepada semua manusia. Dalam wujud manusia, wujud terbatas. Dan apa yang dia bisa lakukan? Dibatasi Allah Bapa, dan dia tunduk 100%. Nah, kita mau belajar sebagai pengikut Kristus karena dalam seri pengajaran 7 tanda menjadi murid Yesus Kristus yang sehat secara alkitabiah. Kita sampai ke poin ketiga, tanda ketiga, yaitu memeluk karunia, kado, hadiah, keterbatasan. Thank God kita terbatas. Tuhan. Dan Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan. Lucifer mau jadi Tuhan. Kita tidak menjadi Tuhan. Kita adalah biji matanya, ciptaan yang serupa gambar rupa Dia. Tapi kita bukan Dia. Saya berdoa Anda nangkap semuanya ini. So, siapkan Alkitab, siapkan catatan Anda, pensil, karena catatan tidak pernah bisa lupa. Pakai ballpoint. Oke, nah catatan nggak bisa lupa, tapi kitanya pelupa. Tapi kalau ada catatan itu, tentu kita nggak jadi lupa. Bagaimana saudara-saudara semuanya, sudah siap? Saya mau menyambut teman-teman yang sudah bergabung dari Jakarta. Thank you so much untuk Inge, Jolly, Inge lagi di Pineng. Jolly, Mary, semua yang sibuk melayani hari ini. Kami juga sibuk melayani panggilan Tuhan untuk Bali, untuk jiwa-jiwa dombanya Yesus di Bali juga. Dan saya sambut juga untuk Ibu Triani dari Sorong, Papua, teman-teman dari Merauke, dari Jayapura, dari Palembang, Saudara Pinpin, Saudara Arin Mers, terima kasih sekali. Masih mau belajar praktek apa yang Yesus hidupi. Ini 7 tanda menjadi murid yang alkitabiah. Kesehatan emosinya, dewasa rohaninya. My goodness, saya belum pernah duduk di sekolah Alkitabnya Roh Kudus loh. Seperti ini, waktu awal lahir baru, wow. Kuasa Roh Kudus nyata setiap hari. Hadiratnya, keberadaan Roh Kudus nyata, Yesus itu real. Tapi sementara kita bertumbuh dewasa dalam Kristus, kita akan masuk ke dalam pemurnian, dibersihkan, semua carang-carang yang tidak berbuah dipotong supaya tanamannya lebih banyak buah. Sakit. Dan banyak sekali pada waktu sakit itu kerasa, pemurnian terjadi, pembentukan terjadi dan sakit nggak tahan. Saya pun pernah drifting. Saya pun pernah melipir keluar, nyeleweng keluar. Dan karena kasih karunia Tuhan, buahnya memang tidak enak Bapak Ibu sekalian. Buahnya menyakiti sekalian. Tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Dari problem yang kita bikin, dari masalah yang kita lakukan. Dan kasih karunia Tuhan jauh lebih indah. So, saya berdoa Anda semuanya tidak putus asa kalau sedang dibentuk Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ya. Wah, bagus sekali. Kalau Bapak yang jahat saja sama sekali tidak menegur, mengoreksi, menghajar anaknya, apalagi Bapak kita di surga. So Bapak surgawi kita bukan Bapak yang seperti center class. Kita minta apa dituruti, kita nuntut apa dituruti, enggak kayak gitu. Dari semua situasi yang kita lewati, kita lalui, kayak Daud berkata, aku melewati lembah kekelaman. Ya, berapa puluh tahun itu, 22 tahun bersama Saul. Mau dibunuh, nyawanya Daud di ujung tombak raja, penguasa tertinggi se-Israel loh. Well, and Daud sungguh-sungguh berjalan tunduk kepada Allah, dia tahu batasannya. Bukan dia yang beresin Saul, itu Allah yang beresin Saul. Sama kan kayak Yesus. Yesus dibimbing Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Yesus tunduk loh, dan dia peluk keterbatasan kita, keterbatasannya dia. Dia tuh manusia. Dia Filipi 2 ayat 6 berkata dia tidak menganggap kealahannya sebagai sesuatu hak
yang dia bisa pertahankan. No, tapi dia drop, dia tinggalkan semua itu. Bukankah luar biasa? So saya minta Anda semua bisa hari ini bisa melihat. Jangan banding-bandingin diri Anda dengan siapapun. Pribadi yang mesti kita lihat di cermin hidup kita itu musuhnya Yesus. Dan firman Allah adalah cermin kita. So, apa kabar semua? Pak Togatoro, terima kasih. Pak Subrijanto, teman-teman dari Tomohon, dari Malaysia, dari Singapura. Terima kasih untuk Ibu Karengkuan dari Sydney. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya percaya Anda semua tidak sekedar ikut Tuhan untuk demi Anda, untuk kepentingan Anda. Nah, kita diubah Tuhan demi orang lain. Supaya hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu digenapi oleh kita. So, kalau Yesus mau berubah demi kita. Yesus mau jadi manusia, tubuh dosa demi kita. Kita mau diubah Tuhan demi orang lain. Nah, itu prinsip yang saya pegang semenjak saya mengajarkan bagaimana menjadi Kristen yang emosinya sehat. Karena kerohanian kita tuh diukur dari kondisi emosi kita. Dan ini alatnya. Prakteknya sama baca buku teksnya berbeda. Jadi saya mau Anda semuanya tidak sekedar penggemar pendeta. Kayaknya pendetanya seringkali yang digemari deh, tapi isinya yang disampaikan gak digemari. Dan kalau pendetanya ngomong mengenai teguran ke seseorang, koreksi ke seseorang, kayaknya orang kalau yang dikoreksi itu orang yang Anda gak suka, kayaknya Anda merasa benar. Enggak gitu loh, ikut Tuhan gak kayak gitu. Mimbar, screen ini bukan untuk menjelekkan siapa-siapa. Tapi untuk melalui pengajaran sadar diri, rendah hati. Mengenal diri kita sendiri. Baru kita bisa kenal orang lain, baru bisa kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal diri kita, bab 4 EHS, nggak tahu. Kita nggak bisa kenal Tuhan. Dan kalau Anda kenal diri Anda sendiri, Anda berikan waktu, wow. Apa yang Anda selama ini kagumi, percantik, perganteng, dengan segala macam label dan sebagainya macam. Well, ternyata Tuhan Yesus nggak melihat penampilan kita. Kalau 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Allah berkata kepada Nabi Samuel, aku nggak lihat paras orang loh. Aku lihat hati orang. Ingat ya, Allah itu fokusnya ke internal kita, bukan eksternal. Mari Anda semua yang sudah siap dengan Alkitab dan catatannya, mari kita satu dalam doa. Dan kita minta waktu bersama Tuhan selama 1 jam ini. Kita nggak terdistraksi. Kita nggak cari kedamaian di tempat yang sibuk, yang rame suaranya. Kita datang ke Tuhan dengan berdiam. Di situ kita bisa mendengar dan menerima damai sejahteranya Tuhan. Mari ya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa duduk di hari Sabat kami, di hari kami beristirahat, kami berikan total 24 jam dari hari ini hanya bagi Tuhan. Supaya Tuhan mengisi ulang semua hadirat Allah yang sudah berkurang. Pribadi Roh Kudus dengan kuasa kekuatannya sudah berkurang. Karena tiap hari kita sibuk bekerja. Sehingga terpakai minyak urapan itu. Isi kami dengan minyak urapan baru. Karena di mana ada urapan sesuai Yesaya 10 ayat 27b. Di situ kuk belenggu setan dihancurkan, dibikin lenyap. Karena urapan Roh Kudus. So biar semua pemirsa yang mendengar hari ini. Yang datang ke Bible study ini penuh letih lesu beban berat, penuh depresi, penuh stres, penuh panic attack, ansietas. Buat mereka datang kepadamu Yesus. Kau berjanji bahwa barang siapa letih lesu beban berat,
Mari datang kepadaku. Kami merendahkan diri, kami datang padamu. Dan kau janji Yesus, kau beri kelegaan. Aku minta kelegaan masuk ke dalam jiwa, hati nurani, roh daripada semua pemirsa yang belajar hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih setiamu, kemuliaanmu, kebaikanmu, kebesaranmu memenuhi kita semua. Dan biar kasih Allah, kasih karunia Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita yang sedang belajar menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja menipu diri kami. Aku minta ini kau genapi Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, segala hormat, pujian, kebesaran kami kembalikan bagimu, Raja segala Raja, Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam namamu Yesus, amin. Oke. So saya berdoa Anda semua sudah pakai catatan, kita tinggal lanjutkan dari hari Kamis. Di mana ada pencobaan pertama, kedua, ketiga. Dan kita melihat di setiap pencobaan itu, Yesus itu nggak pernah menghadapinya dengan arogansi, dengan kekuatan sendiri. Enggak loh. Dia pegang Yohanes 5 ayat 19 apa yang dia katakan. Anak tidak bisa melakukan apa-apa kecuali anak melihat bapaknya melakukan. So saya minta Anda semuanya bisa sungguh-sungguh niru Yesus sampai ke titik koma iotanya. Dan Roh Kudus akan membawa Anda ke sana. Dan Roh Kudus bukan bekerja dari luar kita, dari mata kasat kita, dari pendengaran kita. Roh Kudus kerja di dalam. 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu bait Allah, tempat Roh Allah berdiam? So kita mau make sure ya, bahwa fokus kita bukan keluar, itu cuma lagi ngapain, itu orang lagi ngapain. Oh enggak, fokus kita ke dalam. Nah pada waktu Anda masuk ke dalam kedalaman Anda, menanti Tuhan, menanti Roh Kudus hadir seperti Elia di Gunung Horeb setelah diuber mau dibunuh sama Isabel. Dan dia mendengar guntur, gempa bumi, api. Dia berkata, enggak ada Tuhan di situ. Tapi ada bunyi suara angin sepoi-sepoi basah. Dia tahu Tuhan hadir. Langsung dia tutup kepalanya, dia tutup telinganya, dia fokus ke Tuhan. Kenapa kok ditutup kepalanya? Karena Roh Kudus Allah ada di hati dia. So suara luar itu tidak bisa diizinkan masuk, kalau enggak kedengeran. Dan suaranya Roh Kudus adalah silent. Lambangnya aja burung merpati, burung damai. Coba saya mau tanya sama Anda semuanya. Damai sejahtera tuh bentuknya kayak apa sih? Wujudnya seperti apa sih? Kalau Anda berkata hatiku damai, coba gambarin. Gaduh, rame. Apa? Suaranya kayak apa? Damai sejahtera suaranya kayak apa? Damai, gak ada suaranya, tenang, hening. Makanya tempat-tempat yang penuh kedamaian biasanya seperti apa? Foto-foto untuk promosinya. Satu yo, air yang mengalir pelan-pelan, rintik-rintik, percik-percik, tik-tik-tik-tik, betul nggak? Ya kan? Apalagi kalau di rumah ada apa? Kitiran air, betul apa tidak? Kan airnya kan nggak, kayak angin ombak di Ancol, ombak di Pantai Kuta, enggak dong. Itu ombak buat surfing. Tapi kalau menggambarkan damai, kalau saya sih ngeliat ombak di Kuta, Pantai Kuta, kalau mau surfing, aduh, aku nggak mau deket-deket ke Pantai Jimbaran makan ikan bakar aja. Aku nggak berani deket-deket sama, takut kalau kaki basah udah pasti ya. Takut ketarik. Anda tahu nggak air ombak itu kalau menerpa kita bisa narik kita, bisa loh narik loh. Demikian pula kalau Anda ke pantai yang ombaknya gede, pasti narik. Coba kalau Anda ke pantai yang lautnya siang hari gitu ya, lagi surut gitu. Diam aja, nggak goyang, nggak ada angin. Anda mau nggak jalan-jalan situ? Kalau saya sih masih nggak mau sih. Kenapa? Takut kena karang. Takut kena ubur-ubur. Licin kena semua lumut-lumut. Aku sih nggak suka. Saya orang yang sukanya duduk di tempat yang rindang, penuh hijau, gitu tuh. Udah gitu memandang pantai, memandang
nelayan, lempar jala. Rasanya apa? Kalau Anda jadi saya, rasanya apa? Kalem kan? Jadi suaranya damai sejahtera apa? Silence. Saya ngajarin apa kepada Anda? Solitude and silence and stillness. Coba Anda kumpulin gambar-gambar yang menggambarkan keheningan, keteduhan. Pasti ada, bisa ada nelayan dengan perahu kecilnya. Tapi dia lagi nunggu diam. Mau mancing ikannya masih diam loh. Kalau Anda mancing ikan dilempar pancingannya dengan umpannya, terus Anda gini-gini, aduh lama banget sih nih. Lama banget pasang musik yang beatnya tuh yang heavy metal, pop. Kira-kira ikannya datang atau kabur semua ya? Kabur. Ikan aja kalau datang mesti tenang. Makanya ikan bisa berenang sendirian di botol Anda, di akuarium Anda. Gak apa-apa, hidup deh. Asal tenang. Begitu Anda datang pulang dari kantor, gitu. Ikannya kaget gak tuh? Anda membawa kehancuran dari keheningan. Betul? So, selalu pohon rindang, air yang mengalir pelan-pelan, sedikit aja volumenya. Percik. Senang bunyi dengar angin, air mengalir di sungai yang kecil aja. Itu bukan namanya river ya, tapi brooks. Oke. Di got yang kecil, airnya berjernih tapi dikit. Rasanya itu tenang gitu loh. Anda tahu nggak itu bahasanya Tuhan? Yesus bisa jalan dengan jiwa hati seperti itu. Di tengah badai mengamuk, ombak tinggi, masuk ke dalam kapal tempat dia tidur. 12 muridnya jempal tuh marah-marah sampai dia dimaki, sampai Yesus dimaki. Mau binasa ya kita ya? Kamu biarin kita binasa, bukannya kamu yang ngajak kita menyeberang. Yesusnya tetap tenang, berdiri. Ada apa? Kenapa kamu kurang percaya? Ngomongnya tenang. Jadi kalau orang percaya itu, iman itu kalau hadir, bikin hati kita kalem. Kita tahu dan tahu Tuhan hadir. Pencobaan ketiga, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Sujud menyembah aku. Aduh, Anda bisa lihat si Yesus nyembah kakinya iblis. Aduh, ini penghinaan. Penurun derajatan daripada Yesus oleh ciptaannya. Yang gak serupa gambar Allah laginya. Yesus cukup mudah aja loh membatalkan Taman Getsemani. Keluar aja dari mentaati bapaknya. Langsung aja keluar dari limit yang bapaknya berikan. Langsung muncul, akulah raja segala raja. Bukankah dia sebelum ke Getsemani dia naik keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dan semua orang pakai daun palem dan melepaskan jubahnya. Bikin jalanan untuk keledainya Yesus lewat. Hosana bagi sang raja, terpujilah yang datang dalam nama Yesus. Betul gak? Dia tapi tidak pakai kuda putih loh, pakai keledai beban. Berarti dia adalah hamba, bukan big boss. Dari situ baru ke bait Allah. Ambil cambuk, ditendang semua penukar uang. Bilang, kamu bikin rumahnya Bapak surgawi. Allah Bapakku menjadi tempat tukar uang. Sebetulnya Bapakku berkata, ini rumahku akan disebut rumah doa. Kok tukar duit di sini? So Yesus ambil resiko besar loh untuk dia masuk ke Getsemani. Dia mesti lewati ini semua. Tapi Yesus ikuti timetable-nya Bapaknya yang harus dia lewati. Dia lewati pengalaman penderitaan yang sakitnya luar biasa, yang tidak manusiawi sama sekali. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun, ini Ibrani 5:8 saya kutip, sekalipun dia anak, resmi anak Allah, diakui oleh Allah kok.
Tapi dia pilih belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Nggak ada memeluk keterbatasan itu enak, nggak ada. Anda pasti menderita. Udah menderita akan Anda lihat. Anda mau naik banding, mau ambil ini masalah diberesin sendiri pakai kekuatan sendiri, nggak menanti Tuhan. Atau Anda akan diam seperti Yesus. Menanti Bapaknya. Untuk kasih tahu waktunya kapan. Atau Anda berdiam di kaki Tuhan. Maria, saudaranya Marta berdiam. Sekalipun dimaki-maki sama Marta. Esther, ratu cantik. Kecantikan dunia yang muda sekali. Berdiam di kaki Tuhan. Puasa 3 hari 3 malam. Nehemia mendengar laporan kondisi daripada Israel yang hancur total. Daniel pun hilang hartanya. Nehemia pun hilang hartanya. Ratu Esther pun hilang. Kan mereka tawanan di Babel. Tawanan di Persia. Kita perhatikan di sini bahwa Yesus itu betul-betul memeluk cara kerjanya Bapaknya. Yang pelan-pelan. Saya ulangi ya, saya kutip Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Bagaimana kerjanya iblis, dan saya mau kasih tahu, miliki buku dari C.S. Lewis ada di toko buku kami namanya Screwtape. Screwtape Letters, surat-suratnya si Screwtape. Screwtape itu iblis, namanya dia tuh di buku itu oleh C.S. Lewis dikasih nama Screwtape. Dia meracuni semua setan-setan supaya bikin manusia di bumi, terutama di masa zaman digital ini, semakin terdistraksi, semakin gak bisa cari ketenangan. Tiap hari nyetir mobil, pergi kemana, selalu ada podcast, ada YouTube, ada segala macam lah. Pokoknya mesti bising. Bagaimana Anda mau cari ketenangan, keheningan, damai sejahtera di hati, kalau Anda dengerin firman yang bising, dengerin khotbah, terus kapan diamnya? Kapan Tuhan bisa ngomong sama Anda? Belajar dari Nabi Elia. Kenali angin sepoi-sepoi basah itu. Di situ Anda menemukan damai sejahtera. So di Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Yang di bumi jangan duluin Allah, jangan buru-buru. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena dia raja di sorga, kita di bumi, di tanah. Kalau raja bicara kita diam, kita fokus. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kebebalan, kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Tuh, banyak ngomong, cepet-cepet ngomongnya, lari kiri, lari kanan, seksi sibuk. Anda jadi mendapat mimpi deh. Sayangnya bukan mimpi dari Tuhan. Nah, Anda yang mengerti kehidupan kontemplatif itu adalah kehidupan dengan slowing down. Kontemplatif artinya kondisi menyembah Allah di hadapan Allah. Di mana Anda mesti kurangi tempo, berhenti, dan Anda datang bersama-sama Tuhan untuk menantikan Tuhan bicara. Tuhan menyatakan dirinya. Oh, itu mesti slow, very slow pace. Jadi saya ketemukan slow down dan stop untuk bisa menjadi tenang, to be still and silence and stillness dan sabat, to build listening muscle of listening to God. Kalau Anda lakukan ini tiap hari, Anda pasti menjadi orang yang emosi sehat, tidak tergesa-gesa, bahkan tergesa-gesa jadi aneh. Nah, kita lihat ke Yesus ya. Yesus terbatas kayaknya kayak apa sih pelayanannya? Apakah dia terbatas karena nggak pegang uang, nggak punya rumah? Atau kayak apa keterbatasannya? Kita lihat ya. Keterbatasannya Yesus 100% itu di dalam lingkup
suasana di mana dia hormat sama bapaknya. Dia hormati bapaknya, kakeknya, dia tunduk. Waktu awal-awal ada berontak-berontak, tapi setelah itu dia tunduk. Kepada maunya bapaknya. Satu, perhatikan, di screenshot aja. Yesus tidak sembuhkan semua orang sakit waktu di bumi. Benar apa tidak? Masih ada nggak orang ayan belum sembuh? Masih ada nggak orang-orang yang kerasukan setan belum sembuh? Masih ada nggak orang buta? Masih ada nggak keributan dari mama mertua masing-masing? Oke, mama mertuanya Petrus, mama mertuanya Yohanes, ini dari perempuan-perempuan mengelilingi Yesus. Yesus dikontrol perempuan-perempuan nggak sih? Satu, tidak semua orang sakit disembuhkan Yesus. Nah, karena dia terbatas, karena dia dibatasi Allah Bapa. Dua, Yesus tidak pernah lepaskan loh setiap orang kerasukan setan. No, Markus 1 ayat 21-45. Setiap orang kerasukan setan gak dilepasin. Masih ada yang kerasukan setan. Yesus tahu siapa yang bisa ikut dia, sama bisa pastikan siapa ke-12 rasulnya, oke? Yesus bisa doa semalam suntuk untuk pastikan 12 orang laki-laki Yahudi yang udah diajak sama dia, bener enggak? Mereka tuh rasulnya Allah Bapa. Makanya Yesus semalam suntuk supaya dia nggak salah dengar, nggak salah frekuensi, nggak salah lihat, bener ini orangnya. Betapa terbatasnya Tuhan, sampai doa semalam suntuk loh demi satu orang. Yang kelima, Yesus tidak khawatir murid-murid yang tak terpilih itu. Dia tidak khawatir karena mereka dituntun untuk tidak kepahitan, tidak serakah, tidak bohong. Ke-12 muridnya Yesus semua ditransformasi, kecuali Yudas, karena itu perlu untuk perencanaan daripada kematian Yesus Kristus. Yesus tidak melayani di Eropa, Asia, di Hong Kong, di Alaska, enggak sama sekali. Namun dia berdoa dong di akhir hidupnya. Craig Groeschel ngomong di Real, dia ngomong seperti ini. Daniel itu tidak belajar berdoa waktu dilempar ke dalam gua singa. Daniel udah berdoa jauh sebelum dia ditawan di Babel. Jauh sekali sebelum dia masuk ke penjara. Gara-gara dia gak mau sembah patungnya Nebukadnezar. Daniel itu luar biasa. Yesus juga luar biasa. Nehemia, Esther luar biasa. Daud semua sama. Di akhir hidup mereka semua, mereka ngomong seperti Yesus ngomong. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. So di sini Anda belajar dengan baik-baik bahwa Yesus sebagai manusia, dia tidak ambil posisi statusnya Allah. Dia ambil posisi, aku puas, aku rasanya cukup. Oke, sama seperti sepupunya si Yohanes Pembaptis. Sangat care. Akhirnya Anda menentukan bagaimana Anda jadi apa, kualitasnya apa. Jadi kalau Anda lahir baru, kalau Anda dikasih hati baru, roh baru, Anda mesti ingat. Itu hati baru, roh baru itu yang mengendalikan Anda. Dalam menghadapi pemurnian, pembentukan, pembersihan, dihajar sesuai kebenaran, supaya perbuatan yang jahat, yang bodoh tidak ditiru anak-anak kita. Nah di sini Yesus memiliki limit sebagai manusia yang melayani bersama Bapa Surgawi. So kalau Anda melayani bersama Bapa Surgawi, Anda siap-siap, ada yang Anda tidak bisa ngomong, ada yang Anda bisa ngomong, ada apa yang Anda bisa lakukan. Oke. Nah, limit sekarang kita mau lihat kehidupannya Yohanes Pembaptis ya.
Apakah ada limit juga? Kalau yang ini kelihatan banget. Jadi saya rasanya kayak ini gampang nih dipelajari ya. Aku bisa hidupin kayak Nabi Yohanes Pembaptis apa tidak? Good question. Oke. Nabi yang diterima, dihormati dan diikuti orang banyak. Tetapi begitu Yesus muncul di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya. Mulailah perjalanan pelayanannya. Murid-muridnya Yohanes Pembaptis sekarang jadi murid-muridnya Yesus. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepada Rabi, orang yang bersama kamu tuh, yang bersama engkau di seberang Sungai Yordan. Dan yang terbang, yang tentang dia setuju. Telah memberi kesaksian. Nah, Petrus membaptis loh. Dia membaptis apa ya? Dia membaptis juga jiwa-jiwa yang hadir yang dipercayakan pada dia. Dan semua orang percaya Tuhan. Bahkan yang percaya mesti renewal. Jadi gak ada dong orang Kristen, aku udah nyampe. Lu aja masih gagal, aku sih udah bisa. Oke, Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kebingungan dia karena kepalanya akan dipenggal. Namun selama masa ini Dr. Vivi bisa, jemaat kami Dr. Vivi bisa yang barusan kehilangan ayahandanya, bisa merasakan aku dimiliki sama komunitas gereja kami. Aku tidak merasa sama sekali tercepit, terkungkung ke penjara, di borgol, enggak. Aku senang berada di hadirat Tuhan. So kita lihat sebentar Yohanes 3:27b. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari Tuhan. Oke. Jadi esensinya Yohanes Pembaptis mengatakan diri dalam hatinya, aku menerima kok batasan-batasan manusiawiku, merosotnya ketenaranku, aku bukan pusat perhatian dunia. Jadi apa-apa tuh bukan karena nanti aku gimana, aku dapat apa, nggak ada kayak gitu Yohanes Pembaptis. Allah lah pusat hidup alam semesta bagi Yohanes Pembaptis. Biar aku yang mesti berkurang, tapi Yesus harus bertambah. Wah, dia menyelesaikan dengan luar biasa pertandingan imannya. Sekalipun dia mesti mengalami tembakan. So, Anda mesti bayangkan ya, bila Yohanes Pembaptis itu menolak batasan yang Allah berikan ke dia. Memimpin pengikut yang besar. Melakukan pekerjaan Allah yang besar. Suatu kegerakan yang pertumbuhan yang luar biasa. Nah, apa sih yang terjadi di dalam agenda keselamatan umat manusia di bumi? Saya tanya lagi ya. Bayangkan bila Yohanes Pembaptis menolak batasan yang Allah berikan dan memaksa dirinya. Pertahankanlah pemimpin penasehat. Perhatikanlah dalam agenda keselamatan umat manusia bumi. Dalam relasinya dengan pengikut-pengikutnya. Kekacauan karena delay dalam pekerjaan Allah yang besar akan menyediakan konflik antara pengikut Yesus dengan pengikut Yohanes Pembaptis. Saya mendapat hak istimewa ditelepon oleh pribadi yang seperti ini. Dan sungguh sakit, tidak dapat disangkali, tapi kenapa aku mesti mengalami ini semua? Nah, jadi jangan Anda menolak batasan yang Allah berikan dan jangan paksakan dirimu untuk pertahankan pemimpin pengikut. Kayak yang besar ini. A growing movement. Apa yang terjadi dalam agenda keselamatan. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi pada agenda keselamatannya umat manusia? Apa itu? Dalam relasinya dengan pengikutnya. Kekacauan, delay dalam pekerjaan Allah yang besar, konflik antara pengikut Yesus dan pengikut Yohanes Pembaptis. Ini sudah terjadi. Dan untuk bunuh orang zaman itu kayaknya nggak ada perasaan deh.
Oke, jadi walaupun ditawarkan raja internasional, kita perlu tahu harga yang mahal dari pelayanan tanpa limit loh. Nanti semua yang kita awasi, hati-hati sekali dengan seksama. Udah dibikin tapi karena tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan, yaitu hadirat Tuhan, tidak mengalami mujizat dari ayahnya. Oke, so kita mau masuk ke bagian jika kita melantarkan hubungan dengan keluarga sendiri gimana ya? Saya mau bagikan kepada Anda bahwa kalau kita, coba kalau Anda ke rumah pas lagi weekend atau lagi Sabat. Kalau Anda senang berada bersama Tuhan, oke? Tapi karena kesehatan emosinya nggak bagus, kita demi Tuhan Yesus Kristus harus pergi di tempat Injil diberitakan. Karena kenapa? Untuk itu kan tujuannya Yesus dikirim ke dunia bukan untuk jadi dukun, jadi tukang simsalabim melakukan mujizat, no. Tetap sudah mengakui bagaimana kita melabrak godaan kita. Anda tahu nggak, Anda bisa pakai baju berdosa di saat hati Anda berdosa. Anda pikirin ya. So, saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Tidak ada pengalaman yang paling indah kecuali kita menyadari keterbatasan ini. Okay? Jangan kita menjadi seperti masyarakat umumnya, melantarkan hubungan dengan keluarga sendiri. Saya tobat dari ini. Gembala paling setia di gereja kami, namanya Oma Kora. Benar-benar setia. Dengan sakit dari bantalan ruas yang mencepit sarafnya, dia tetap bangun, siap dandan, siap pergi. Dan sudah menunggu di mobil bagi saya. Dan dia tahu keterbatasan dia apa, dia tahu. So Anda di dunia ini banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan. Hati-hati, yang Anda mesti pelajari adalah bagaimana menyerahkan hidup seperti Yesus di depan iblis ke tangan Allah Bapa dan memindahkan kami semua untuk mengikuti daging manusia yang sementara yang penuh hawa nafsu yang mematikan. Dan sekarang melalui kontemplatif tentu, hidup sendiri berdiam bersama Allah, kita menjadi sadar akan jiwa kontemplatif kita. Di situ jiwa yang bisa mendengar Tuhan. Oke, nah kita koneksikan ya hubungannya Yohanes Pembaptis dengan hubungan keluarganya Yesus. Kita kalau melantarkan hubungan kita, maaf ya, kita masuk kembali ke slide 43. Kalau kita pernah dibuat bahwa kita tuh nggak punya cukup waktu, lagi nggak bisa, lagi nggak siap. Tapi Anda tahu nggak? Anda siap apa nggak siap? Lagi sibuk ngurusin apa di kantor? Anda lagi sibuk melakukan segala keperluan Anda. Yesus datang. Nanti semua orang-orang yang masih tersedia, yang sebetulnya kalau Yesus belum datang, mereka masih kerja yang rutin. Tapi karena mereka menyiapkan lahan mereka, mereka diangkat ke surga oleh Tuhan. Yang mereka tinggal apa? Apa yang ditinggal di situ? Oleh orang tua yang sepakat sama Anda tidak mau mentaati Tuhan. Anda akan mengalami keluar jalur. Anda akan mengalami jalan terus di luar jalur itu. Anda akan tiba di negara lain yang gak ada hubungan sama Anda loh. Oke, so Anda mesti tahu pernah dibuat kita tidak punya apa lagi siap Yesus segera datang. Apakah Anda siap atau tidak siap Yesus segera datang? So kehidupan saya bagikan kepada jemaat di rumah duka kemarin dulu itu. Saya bicara seperti ini. Apa Anda di dalam tubuh atau di luar tubuh? Hiduplah sepadan dengan panggilanmu.
Kalau tidak sepadan memeluk batasan Anda, pasti Anda frustrasi, burn out, capek, bertengkar, saling maki-makian akan terjadi. Tetapi pergunakanlah waktu yang ada, kerohanian yang kronis penuh tekanan. Waktu yang ada adalah keadaan yang kronis, penuh tekanan hidup, frustrasi, dan waktu yang kita tinggal ya pendek. Anda hanya punya waktu yang pendek karena sudah diambil alih. Begitu banyak yang perlu kita lakukan, tapi nggak pernah cukup kita selesaikan. Karena motonya daripada Amat Agung dibikin oleh gereja-gereja, go, go, go. Padahal teman-teman semuanya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Anda pergi ke seseorang dengan sama suku atau lawan suku, bagikan kabar baiknya Yesus. Sementara sedang dibikin, Anda bisa tulis jangan dipakai karena saya sedang ambil barang yang saya perlu ambil. Kalau orang tahu batasannya, nggak mungkin didudukin kursinya. And pada waktu Yohanes Pembaptis keluar setelah menghadap Herodes, and dia dicemplungin ke dalam penjara. Dari penjara dia kirim surat ke Yesus. Kamu siapa sih? Yang kita tunggu apa bukan sih? Nah, Yohanes Pembaptis sama sekali tidak melantarkan hubungan dia sama Yesus. Dia nggak melantarkan hubungannya dia dengan keluarganya sendiri, enggak. Yang terutama dia tidak lantarkan hubungan dia sama Allah Bapa sekalipun dijeblosin ke penjara karena menegur Herodias. Kalau kita melantarkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan saudara keluarga sendiri, hati-hati loh. Anda akan melantarkan kesehatan emosi Anda. Orang yang cuek, masa bodoh ngomong ceplas-ceplos, babat kiri, babat kanan. Orang dikritikin, dihakimi. Hati-hati, itu orang yang sedang melantarkan kesehatan emosinya sendiri. Dan kalau Anda sedang melantarkan kesehatan emosi Anda, demi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Anda nggak peduli sama Tuhan sama sekali, hati-hati. Tapi kalau kita demi Tuhan Yesus, kita pedulikan kondisi emosi kita, kita akan pergi dengan tenang, berdiam di hadapan Tuhan dulu, istirahat kalau sudah sampaikan berita itu dan tidak langsung dibabat. Tapi orang yang melantarkan kondisi emosinya, oh pelayanan itu nonstop, udah kayak orang nembak peluru, terus nonstop gitu loh. Nah itu saya tulis di sini, pernah nggak kamu dibikin sama gereja Anda? Ayo kita mesti menangkan jiwa, waktunya tinggal dikit, Yesus sudah datang, siap apa nggak siap? Yesus akan datang, ayo kamu lagi diketemukan lagi menangin jiwa nggak? Kita nggak punya cukup waktu, udah mau habis nih waktunya nih. Cepat, ayo persiapkan diri kamu. Jangan dengerin lagu, relax, jalan-jalan sama keluarga, tidak datang ke ibadah, enak-enak ketawa-tawa sama keluarga, makan-makan, apa ini? Dulu saya kayak gitu loh, menghakimi orang loh. Tapi pergunakanlah waktu yang ada. Ini Efesus 5 katakan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini nih Efesus 5 ayat 16 nih. Menggunakan waktu yang ada tuh kayak apa ya? Dia habis-habisin waktunya. Untuk sibuk khotbah, sibuk pelayanan, sibuk main musik di gereja. Gak ada orang lain bisa menggantikan Anda. Anda satu-satunya yang tunggal. Anda tahu kalau Anda kayak gitu. Kerohanian Anda tuh kronis. Penuh tekanan, penuh pressure, penuh frustrasi. Karena waktu kita tinggal pendek. Begitu banyak yang kita mesti lakukan. Lihat tuh, panen sudah menguning. Udah tua, nanti tinggal mati aja tuh. Ayo. Begitu banyak yang perlu kita lakukan. Gak cukup waktu lagi nih untuk menyelesaikan Amat Agung. Ayo go, 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 go. Oke, tapi kalau Anda perhatikan di Matius 9 ya, yuk kita buka sebentar ke Matius 9. Yesus memang berkata ladang sudah menguning, betul. Tapi ada satu kata yang dia ngomong, yang kita lewatin yang ini.
yang kita lihat pendeta kita, gembala kita, tapi Yesusnya kita nggak ikuti. Matius, coba sebentar. Saya pakai Alkitab baru saja ambil dari toko. Matius, Yesus berkata, ladang sudah menguning. Matius 9, ayat 37-38. Anda perhatikan baik-baik. Wah, dulu saya bablas nih. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Itu fakta loh. Oke. Ayat 38 dong, kita katakan sama-sama. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Jadi sebelum Anda mendaftarkan diri, ini aku Tuhan, kayak Yesaya kan, utus aku Tuhan. Nah, sebelum kita mendaftarkan diri untuk langsung pergi ke tuaian yang sudah kuning itu, ingat loh, tuaian itu milik Tuhan loh. Dan di ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Jadi kita disuruh doa nggak ya? Meminta kepada Tuhan itu disuruh doa nggak? Iya, tidak langsung lari. Berdiam, menanti Tuhan persiapkan kita untuk jadi pekerja-pekerja yang layak untuk tuaian itu. Perlu dibentuk dulu. Ini ayat 38 bukan terbang kayak Superman. Dia mesti cari pekerja yang mana yang siap diutus. Yang mana yang udah dibentuk. Tapi kita pakai ayat ini untuk apa? Ayo cepat. Waktunya udah pendek. Yesus segera datang. Ya tentu jiwa-jiwa belum pada selamat itu. Ternyata yang persiapkan pekerja yang layak untuk tuaian itu Tuhan sih yang punya tuaian. Jadi Yesus nggak lagi main blaming game loh, dia lagi nggak nyalain loh. Murid-muridnya loh, tidak, sama sekali tidak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa dan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hatinya Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Halo, Yesus lagi berproses emosinya dia. Melihat orang gini banyak, kecapean laginya emosinya udah capek. Lelah itu emosi. Dan dia terlantar, aduh kayak domba yang gak bergembala. So Yesus ngomong apa? Tuaian udah kuning. Karena itu minta yuk kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan. Jadi kita mesti tunggu. Yesus saja mesti tunggu dari Bapaknya. Bapaknya ke Yesus, Yesus ke Roh Kudus, baru ke orangnya. Hati-hati kalau menerjemahkan ayat sendiri. Oke? So kita lantarkan hubungan dengan keluarga sendiri, hubungan dengan Tuhan. Tunggu Tuhannya bekerja di hati pengerjanya. Jadi Anda jangan mendaftarkan diri jalan sendiri. Kita lantarkan kesehatan emosi kita demi Tuhan Yesus harus pergi kabarkan Injil tanpa istirahat. Doa semalam suntuk, minta kepada Tuhan menolong untuk penuhi segala kebutuhan pelayanan dan keluarga-keluarga. Bagaimana buat time management, membuat prioritas, sampai stres, pergi ke seminar, konferensi juga nggak nolong. Oke, karena semua pakai kekuatan sendiri. Yesusnya Tuhan punya tuaian dan Tuhan punya pekerjanya. Dia punya tuaian, punya pekerjanya loh. Itu tidak direwes. Nah kenapa sih kita kok bisa kayak orang panik, kayak orang kesurupan kayak gitu kerjanya? Apa sih masalahnya? Apa artinya pergunakan waktu yang ada? Seperti Efesus 5 ayat 16 sampai 21 katakan. Yuk kita baca yuk. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-solahlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, ayat 15 ya, mundur. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Mundur lagi, ayat 16 sampai 21. Pergunakanlah waktu yang ada, karena kita dikasih waktu yang sama jatahnya dari Tuhan. Semua orang, suku, bangsa, bahasa, cuma dikasih 24 jam. 24 jam itu 8 jam tidur, tinggal 16 jam. 8 jam dipakai buat kerja di kantor, tinggal 8 jam untuk hidup kita, keluarga kita, urusan rumah tangga kita, dan waktu kita sama Tuhan. Nah, makanya gimana tuh? Nah, pergunakan itu waktu dengan baik. Karena apa? Hari-hari itu jahat. Bukan banyak penjahat, hari-hari itu jahat karena banyak pencuri-pencuri yang membuat Anda sibuk kepada hal-hal yang gak penting, sampai yang penting diabaikan. Sebab itu jangan kamu bodoh. Jadi kita bisa bodoh kan, kalau kita punya waktu itu kita buang-buang untuk hal-hal yang gak ada urusan, yang mestinya kita bisa pakai untuk berada bersama Tuhan. Karena si tuan yang punya tuayan mesti siapin pengerjaannya dulu, itu butuh waktu. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So, siapa yang mengerti kehendak Tuhan, Anda akan bisa mengerti apa yang mesti dilakukan. Pasti ya menanti, seperti Yesus menanti bapaknya. Kalau dia nggak melihat bapaknya lakukan apa-apa, ya dia diam. Ayat 18. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Tuh, berarti hari itu jahat karena mereka mabuk-mabukan, disuruh menanti Tuhan, mereka mabuk-mabuk. Mereka cinta dunia, mereka hidup secara duniawi, hidup menjadi musuh Allah. Bagaimana mau diutus? Belum siap. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi mereka hidup dengan nafsu. Tetapi di hari-hari ini kalau mau pakai yang baik, bergaulah dengan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus nggak bisa menghadapi setan, nggak bisa menanggalkan manusia lama, nggak bisa mengenakan manusia baru. Dan kalau Anda betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda tahu nggak tanda-tandanya apa? Anda tuh bisa ngomong satu sama lain dengan bernyanyi mazmur, menyanyikan kidung pujian, nyanyian rohani. Anda bisa bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Coba Anda yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Emang Anda kalau ngomong kayak gini, bermazmur, nyanyikan kidung pujian, nyanyian rohani, begitu? Atau Anda lebih baik gosip, ngomel, ngeritik, menghakimi? Atau Anda sepenuh hati bersorak, bernyanyi bagi Tuhan, ucapan syukur bagi Tuhan dengan segenap hati? Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkan dirimu satu sama lain dalam takut akan Kristus. Masih ada nggak takut akan Tuhannya? Kalau Anda takut Tuhannya ada, Anda akan merendahkan diri satu pada yang lain loh. Anda nggak menghakimi loh. Kenapa? Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Justru waktu Anda berdiam kontemplatif dengan Tuhan, Anda disuruh memperhatikan bagaimana hidupmu. Kalau dikoreksi marah nggak Anda? Jangan kayak orang bebal, tapi seperti orang bijaksana. Artinya gunakan waktu yang ada untuk dimuridkan oleh Tuhan secara pribadi. Day by day datang ke Tuhan. Bukan karena takut masuk ke neraka, bukan. Bukan karena ketakutan karena Anda belum siap. Sebentar lagi Yesus akan datang untuk menghukum, ketakutan, cemas, stres. Dengar baik-baik loh. Kalau ada yang ngomong, kamu tahu gak Allah tuh hakim yang kejam loh. Kamu gak takut ke neraka? Anda kalau udah lahir baru, tempat Anda gak mungkin neraka. Lahir baru akan membuat Anda bisa memilih untuk luput dari neraka. Karena Anda masuk ke keluarganya Yesus. Jadi kalau diancam-ancam kayak gini, salah. Pakai waktu yang dengan bijaksana, itu bukan artinya
Dan hari-hari jahat bukan Anda ketakutan sama setan. Kok Allah di pihak Anda, bagaimana setan bisa menang? Tapi gereja harus datang kepada Tuhan, Allah kita, dan belajar dari Allah kita, Tuhan Allah kita. Persiapkan waktu dalam hidup Anda, harian Anda, day by day. Minimum 2 kali sehari, pagi hari dan petang, atau sore dan malam. Kalau saya pagi, siang, petang, malam. Saya membuat target, aku mau setiap kali itu 7 kali sehari bisa datang ke Tuhan. Hanya ngomong bentar aja. Mungkin belum bisa baca Alkitab sepenuhnya, tapi aku mau kasih waktu sama Tuhan. 5 menit aja. Karena kalau Anda lakukan itu, Anda mengizinkan Allah melakukan formasi rohani di dalam hatimu. Formasi karakter Kristus, pembentukan karakter Kristus dalam jiwamu. Yang kerjanya dari dalam, tempat yang paling dalam, keluar. Pada waktu itu terjadi, Anda sedang mengenakan manusia baru dalam Kristus. Ini yang Yesus mesti kerjakan dulu di pengerja-pengerjanya. Bukan manggung terus, bukan di panggung melulu. So, Kolose 4 ayat 5 dan 6, ini yang perlu dipersiapkan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penuh kasih, bukan hambar. Kalau terjemahan lain lagi, jangan asinnya hilang. Coba ya, saya lihat ke English Bible, Kolose 4 ayat 5. English Bible. Walk in wisdom toward them that are without wisdom. Redeeming the time. Tebus waktu, mumpung ada waktu kamu bisa menyampaikan hikmat Allah pada orang yang tidak berhikmat, pakai. Let your speech, dengerin baik-baik ya. Let your speech be always with grace. King James ya. Let your speech be always with grace. Season with salt. Biarlah pembicaraanmu selalu dengan kasih karunia. Dibumbui dengan garam. That ye may know how ye ought to answer every man. Supaya kamu tahu bagaimana kamu mesti menjawab setiap orang. Yuk, saya stop di sini dulu. Kita akan lanjutkan di hari Kamis. Bagaimana menjadi pengikut Yesus dan pelayan Yesus yang mengikuti, yang sukses, yang berkenan pada Tuhan. Kecuali Anda mengikuti suatu teologi yang namanya, kita lanjutin hari Kamis ya. Kita akan kasih tahu namanya apa, teologi apa itu. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Ini weekend di mana kami akan merenungkan kata-kata Tuhan. Kami yang sukanya lari-lari, kasih komentar, buru-buru ngomongnya, lekas-lekas hatinya. Mulai hari ini kami mau membatasi diri kami. Karena Allah membatasi kami sebagai manusia. Tanah liat yang berdebu, yang sangat terbatas, tidak mungkin bisa menyamakan Allah. Kami mau belajar namanya slow down, mengurangi tempo, berhenti dan berdiam diri untuk bisa mendengar Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan melakukan apa yang Dia perlu lakukan di dalam batin kami yang penuh luka. Penuh salah didik. Penuh kejahatan. Karena Engkau Allah yang melihat ke dalam hati kami, bukan keluar. Supaya dari hati kami dibentuk karakter Kristus dan keluar pribadi Kristus kepada banyak orang. Aku minta ini di dalam nama Yesus, agar semua kami yang mendengar ini mau memeluk, menerima hadiah dari Tuhan, karunia keterbatasan hidup kita. Dan selama kita memeluk diri kita karena keterbatasannya dan datang ke Tuhan dengan rendah hati, di situ transformasi terjadi. Bapak, buat kami jadi orang yang berhikmat, berbicara dengan dibumbui dengan garam, supaya kita bisa menjawab setiap orang dengan rendah hati, bukan dengan menghakimi. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Sampai kita berjumpa, Anda yang butuh buku-buku yang saya umumkan tadi bisa kontak ke Life Bookstore. Dan untuk sementara kita masih fokus di YouTube karena kami ada gangguan di Facebook, tapi kami tetap ada di YouTube. Anda bisa komen langsung juga. Terima kasih, Tuhan berkati.